The Third Ring oleh Desi Miladiana. Hope you enjoy the show. Bagian 1, Ultimatum. Gadis mondar-mandir mengelilingi ruang tamu milik salah seorang sahabatnya. Pikirannya kusut, perasaannya campur aduk, frustrasi berat. Ingin menangis tapi air matanya seolah tertahan. Alhasil, dia memilih untuk mengalihkan fokusnya pada hal lain, seperti menghitung setiap langkahnya. Segala hal konyol ini disebabkan oleh 2 orang yang sangat dia cintai, papa dan mamanya. Dunia ini sudah gila dengan segala ketidakadilannya, dan sekarang ditambah dengan kutukan yang orang tuanya berikan padanya. Gadis tahu, dia sudah mengecewakan mereka. Bukan sekali, tapi 2 kali. Tapi tetap saja tidak adil jika mereka memberikan ultimatum sejahat itu pada anak gadis mata wayangi ini. Gadis, calm down. Ucapan lembut tersebut berhasil menghentikan gadis. Sontak dia berbalik. Ayu, si pemilik rumah, berjalan dari arah dapur. Tangannya masih membawa nampan berisi beberapa toples kue kering buatannya sendiri. Rasa dijamin lezat karena wanita hamil itu adalah seorang chef pastry handal dari lulusan sekolah masak terbaik di kota. Bergegas, gadis mendekat, mengambil alih bawaan sahabatnya itu untuk diletakkan ke meja kopi. Dia tak akan setega itu membiarkan bumil satu ini bertambah susah. Mengingat Ayu telah menampungnya di rumah wanita itu sekaligus ikhlas menjadi pendengar baiknya, tinggal menunggu satu sahabatnya yang lain datang. Maka dia siap menyumpahkan seluruh keluh kesahnya. Teriakan salam disusul pintu tertutup di belakang mereka, berhasil mengalihkan perhatian keduanya. Yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Bujang masih dalam setelan kerjanya yang lusuh, kemeja biru muda, sebuah dasi bergaris berwarna sedikit lebih tua daripada kemejanya, serta celana kain hitam. Rambut pria itu berantakan, tas kerja dia tenteng dan tampak berat. Sahabat itu menyapa singkat lalu menduduki sisi gadis. Melihat semua orang telah berkumpul, seketika gadis beranjak dari sofa. Sengaja dia mengumpulkan 2 sahabatnya di sini, karena tidak mungkin dia mengadukan masalah orang tuanya di dalam rumah mereka. Di rumah baru Bujang, yang sangat bujangan itu nyaris kosong karena pemiliknya malas mengurus teteh bunga perabotan. Jadi, rumah Ayu si ibu hamil menjadi pilihan sempurna. Jadi, kenapa lu kumpulin kami di sini? Tanya Bujang seraya melepas simpul dasinya. Kemudian menarik benda itu hingga lolos dari kerah baju dan melemparnya sembarangan ke meja. Dalam satu tarikan nafas dalam, gadis pun berbicara. Gua menolak lamaran Rizky kemarin. Kedua sahabatnya yang awalnya terlihat ogah-ogahan mendadak tertarik. Terlebih Bujang yang langsung menegakkan badannya. Ya, gue pernah bilang kalau gue sangat yakin sama Rizky. Tapi Bujang bener. Gue belum kenal banget sama pacar 5 bulan gue itu. Dan Tuhan seolah memperlihatkan keburukan Rizky tepat sebelum jenjang serius kami terjadi. Berapi-api, gadis menceritakan sikap Rizky yang sulit dia toleransi. Ingatan itu masih sangat segar karena tepat 2 hari sebelum orang tua mantannya datang ke rumah. Untuk pertama kalinya, ponsel gadis mati selama berjam-jam tanpa dia sadari. Jaan kala itu sedang sibuk-sibuknya. Tiba-tiba, pacarnya itu menjemputnya di kantor. Senang tapi hancur begitu mereka berdua di mobil. Rizky memaki-makinya dan melemparkan tuduhan keji karena mencurigainya berselingkuh karena sulit dihubungi. Mantan gila, maki gadis dalam hati. Dia tahu mantannya itu sangat posesif, tapi bukan berarti itu berhak mengeluarkan kata-kata kasar padanya. Oh my god, I wanna slap your ex now, teriak Ayu. Kedua tangan wanita itu sudah mengepal. Ekspresi jengkel sangat kentara di wajahnya. Thanks God, gua disadarkan sebelum pemerannya terjadi. Gadis mendesah panjang. Masalah Rizky sebenarnya bukanlah yang utama, melainkan ultimatum papa dan mamanya yang bisa dia sebut sebagai kutukan. Rizky gak penting guys. Kata-kata orang tua gue pasca penolakan lamaran dulu lah yang bikin gue sinting sekarang. Cerita pentingnya pun bergulir. Rizky pulang dan orang tuanya memberitahukan mengenai kepercayaan mereka.
Seorang wanita yang menolak lamaran pria untuk ketiga kalinya akan sulit mendapat jodoh, atau bahkan tak akan pernah menemukannya. Jadi, papa dan mama sepakat untuk menerima siapapun pria yang datang untuk melamarnya yang ketiga kali. Gadis tentu tidak mau. Insane. Dia menyayangi orang tuanya, tapi pikiran kolot mereka tentang pernikahan adalah kesalahan. Menikah itu bukan permainan dua orang dewasa dengan logika yang mengikuti. Berpikir bahwa cinta akan bisa dipupuk seiringnya berjalan waktu. Gadis juga harus mengenal baik calon suaminya. Tahu bagaimana pria itu bersikap pada orang tua, orang asing, terlebih pada dirinya sebagai seorang pasangan. Terpenting, dia tahu bagaimana suami bersikap kelak saat emosi menguasainya. Karena pria itu, siapapun nanti akan menemaninya sepanjang hidup. Dan mereka harus berbagi segala hal bersama-sama. Gadis, panggil Ayu sontak, mengembalikan perhatian gadis pada masa sekarang. Lamaran pertama lo gagal karena pria itu adalah orang asing. Anak teman bokap lo yang bahkan gak lo kenal. Gadis mengangguk lambat, menyetujui. Lamaran kedua gagal karena cowok itu kasar sama lo. Dan sekarang kehidupan lo bergantung dengan siapa saja yang melamar lo untuk ketiga kalinya. Ya, Ayu mendesah panjang. Tiba-tiba sahabatnya itu beranjak dari kursi, malasnya mendekati gadis. Merangkulnya erat. Kenapa lu gak nikah sama bujang aja? Gak, gue rasa, kita rasa dia straight. Meskipun gak pernah ngeliat gandeng cewek. Setidaknya lu udah kenal bujang dari zaman kuliah, 8 tahun. Tahu baik buruknya sahabat kita ini, pastinya gue bakal sangat berbahagia kalau gadis dan bujang gue end up together. Mata gadis terbelalak sambil menatap bujang. Usulan buruk. Bukan karena sahabatnya itu memiliki wajah dan pekerjaan standar. Pria itu justru adalah kandidat bagus untuk dijadikan teman kencan sewaan setiap kali kondangan. Tampan dan bekerja di salah satu perusahaan multinasional dengan posisi bagus. Penolakannya hanya memiliki satu alasan. Dia tidak ingin kehilangan sahabat seperti bujang jika suatu saat percintaan mereka kandas di tengah jalan. No best friends allowed to be lovers. Baru juga ingin menyapa teman-temannya, Ayu sudah memotongnya. Berkata bahwa ada urusan mendadak yang memaksa si ibu hamil satu ini untuk absen panggilan video mendadak malam ini. Mau tak mau, gadis maupun bujang mengikhlaskan satu room panggilan video menghilang. Sambil menatap kesal pada bujang di layar laptopnya, dia mengomel. Susah banget sih ngobrol bertiga. Kenapa lagi, Des? Tanya bujang seraya menegakkan duduknya di seberang sana. Gadis mendesah panjang. Padahal niatnya mengajak obrolan melalui panggilan video ini karena ingin curhat. Susah ketemu kalau tidak janjian sehari sebelumnya. Sialnya, dia baru detik ini juga bercerita. Dikira kutukan lamaran ketiga beberapa minggu yang lalu sudah cukup buruk. Sekarang masalah itu jadi merembet kemana-mana. Pusing. Belum lagi berita yang papa sampaikan padanya sore tadi. Gadis merasa baru disambar petir pada langit sedang cerah-cerahnya. Bujang. Gadis sambil meringis. Mendadak, malas bercerita karena harus cerita lagi ke Ayu di lain kesempatan. Memang sih beberapa bulan belakangan, dia lebih sering menghabiskan waktu berdua bersama bujang. Ayu terlalu sibuk dengan keluarga kecil serta kehamilan mudanya. Namun tetap saja sesuatu yang menimpanya sekarang seperti beruntun. Jika dianalogikan, sudah jatuh ke timpa tangga pula. Apa gadis? Membalas bujang sambil terus senyum geli. Jang, kenapa sih lu masih bujangan dari awal gue kenalan sampai sekarang? Entah mengapa pertanyaan itu muncul dari mulutnya. Dia memang cukup penasaran dengan sahabatnya yang masih melajang dari sekarang. Bahkan hampir jarang membicarakan wanita jika bersama. Pernah, di suatu waktu, gadis berpikiran buruk bahwa bujang adalah penyuka sesama jenis. Untungnya, hal itu terbantahkan saat sahabatnya itu jujur sedang menyukai seorang wanita yang sampai sekarang dirinya maupun Ayu masih belum mengetahui. Lo tahu alasannya, kan, Dis? Bujang mengangguk pelan, menjawab sendiri pertanyaan yang belum dijawab gadis. Iya, gue masih mengharapkan satu wanita itu. Astaga, Jang. Gadis sudah siap mengomel.
Sebal dengan sikap sahabatnya yang tidak pernah bertindak. Bujang, ngarep doang. Tapi gak usaha ya hasilnya nol besar. Bujang hanya tergelak pelan. Untuk masalah percintaan, sahabat cowok ini yang paling tertutup. Misterius, dingin. Beberapa perempuan berusaha mendekatinya, tapi dia selalu kabur lebih dulu. Setiap kali dimarahin mengenai sikapnya ini, pria itu selalu berdalih bahwa dia sedang fokus membangun karir. Padahal sekarang posisi kerjaannya sudah cukup tinggi. Hingga akhirnya Ayu dan gadis menyerahkan masa depan Bujang di tangannya sendiri. Setiap orang punya prioritas dalam hidup dan mungkin sahabat prianya menganggap menikah atau memiliki pasangan belum jadi hal utama. Cukuplah masalah gue, Dis. Lu baik-baik aja. Sekali lagi Bujang melontarkan pertanyaan mengenai keadaannya. Satu-satunya pria selain papanya yang sangat memedulikan dirinya. Gak baik, balas gadis sambil mendesah panjang. Memori beberapa jam yang lalu ditarik kembali ke kepalanya. Pelan-pelan, dia bercerita secara runtut. Dimulai dari mengingatkan Bujang mengenai kutukan yang orang tuanya berikan. Kemudian kejadian sore tadi. Gadis ingat, dia baru pulang kerja saat itu. Tiba-tiba, papanya menyergap di ruang tamu. Dengan wajah galak, papanya berkata bahwa minggu pagi ini akan ada pria yang melamarnya. Pria itu adalah salah satu seorang anak teman dari mamanya. Sudah diseleksi jauh-jauh hari oleh orang tuanya, dan mereka menganggap orang itu pantas mendampingi gadis. Gila, bahkan dirinya tidak diberikan sedikit bocoran mengenai foto ataupun nama calon suaminya. Kalau memang sejak awal orang tuanya berniat menjodohkannya, tidak perlu menggunakan omong kosong mengenai lamaran ketiganya. Gadis, panggil Bujang. Begitu gadis menyelesaikan keresahannya. Refleks, dia mendongak untuk menatap sahabatnya itu. Ya, besok gue ke rumah lu boleh. Maksud gue, lu ada di rumah. Tanya yang langsung gadis balas dengan anggukan pelan. Sedikit heran, karena biasanya Bujang selalu datang tanpa diundang, bukan malah minta izin dulu. Namun dipikir-pikir, besok Sabtu. Terkadang dia memang suka kelayapan dengan para sepupunya. See you tomorrow, gadis. See you tomorrow, Bujang. Panggilan videonya pun langsung diputus Bujang. Gadis menghela nafas dalam karena tak mendapat respons apapun selepas curhatannya. Tapi mendapati sahabatnya itu ingin mendatanginya. Mungkin jauh lebih baik masalah ini dibicarakan sambil bertatap muka dan bersentuhan raga. Gadis tak pernah berpikiran hal lain di saat itu.